warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu pengaturan skala dan struktur pohon. Nah, dalam kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana, serta dapat disamakan juga dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana yang sangat ampuh dalam pencapaian komprehensif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kedua tipe wacana. Ada 5 tipe wacana, yaitu pertama, narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Nah, pada dasarnya terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi merupakan cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut dengan ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh narasi ekspositoris seperti biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Nah, sedangkan contoh narasi sugesti adalah seperti novel, cerpen, cerbung, ataupun cegram. Pola pada narasi secara sederhana berbentuk susunan urutan awal, tengah, dan akhir. Yang kedua itu konfrontasi. Konfrontasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Percakapan telepon akan dibahas lebih lanjut pada materi. Wacana dan komposisi. Yang ketiga yaitu eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lainnya. Yang keempat itu deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi merupakan suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal. Jika kita mengekspresikan amanat puisi melalui orasi atau membaca, ekspresi atau gaya panotomimik atau gaya anggota badan. Umumnya, deklamasi berkaitan erat dengan puisi. Akan tetapi, membaca sebuah cerpen dengan lagu atau gerak tubuh yang bisa dikatakan mendeklamasikan puisi atau cerpen bermakna membaca, tetapi membaca tidak sama dengan maksud mendeklamasi. Maksud di sini bahwa apapun pengertian membaca tentunya jauh berbeda dengan maksud deklamasi. Yang kelima yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Kita akan membahas tentang puisi lama. Ciri puisi lama, pertama, merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Kedua, disampaikan lewat mulut ke mulut. Jadi, merupakan sastra lisan.
Yang ketiga itu sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Adapun yang termasuk puisi lama yaitu seperti mantra, santun, karmina, seloka, kurindang, syair, talibun. Nah, sedangkan puisi baru adalah bentuk lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Ciri-ciri puisi baru seperti bentuknya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir atau yang teratur. Ketiga, banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair, meskipun ada pola yang lainnya. Keempat, sebagian besar puisi 4 seuntai. 5. Tiap-tiap barisan atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. 6. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau sebagian besar 4-5 suku kata. Adapun termasuk puisi baru, yaitu balada, himne, ode, ipragram, romantik, dan elegi. Itulah materi tentang tipe wacana. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ciri khas wacana. Berikut ini 5 ciri wacana menurut Ninda. Yang pertama, urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenaan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala yang paling umum, menyangkut urutan-urutan, tipe-tipe kalimat dan klausa juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti itu biasanya melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata, kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frasa. Nah, agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Bahkan selanjutnya, dia berkata bahwa dia belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. Nah, yang kedua yaitu Pak Tarigan berkata, saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata, saya belum puas hidup sebelum memperoleh gelar dokter. Setelah kita perbandingkan kedua contoh di atas, maka terlihat perubahan-perubahan nyata seperti yang pertama tadi, perubahan dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak. Sedangkan yang kedua yaitu Pak Tarigan berkata, saya tidak. Nah, perubahan radikal dan penggunaan kata ganti diri dari orang ketiga menjadi orang pertama yaitu dia tidak akan pulang. Dia belum berhasil, saya tidak akan pulang. Saya belum berhasil. Nah, yang C, perubahan dalam susunan kata atau frasa. Pak Tarigan berkata, dia tidak mau pulang, alasannya saya tidak mau pulang, alasannya saya. Yang kedua, penataan urutan kalimat. A. Konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh, karena itu, akhirnya, dan lain-lain. B. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. C. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata. Urutan kalimat dan klausa, faktor temporal atau kekalahan suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana, karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik, kata-kata dan urutan
historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti saya mengucilkan dia karena terang-terangan menolak untuk menerima gagasan saya. Sebagai akibatnya, kita harus mengubah susunan menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu, saya mengucilkan dia, atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkan dia. Nah, yang keempat yaitu ciri spesial urutan kalimat dan klausa. Ciri spesial urutan kalimat dan klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa, sudut pandang spesial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara. Dan oleh karena itu, semua ekspresi bagi datang dan pergi bergantung kepada pendirian pengarang. Beberapa bahasa justru mengubah. 5. Menyambung. Formal dan semantik membawa dan menyambung. Klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain, dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri para penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang partisipasi dengannya dalam waktu yang bersamaan. Beberapa bahasa menentukan agar sinonim harus dipergunakan untuk menghindari pengulangan atau repetisi sebagai pengganti pengacuan dua kali atau lebih terhadap objek atau kejadian yang sama dengan kata yang sama. Jenis pembawaan atau menyambung yang berputar seperti ini memang merupakan ciri bahasa umum pada tradisi sastra yang mantap. Meski begitu, dalam beberapa bahasa, penerimaan perubahan istilah-istilah seperti itu mungkin saja menimbulkan kebingungan atau kekacauan. Nah, karena itu bahasa yang seperti itu mungkin saja menentukan agar objek yang sama, terutama sekali dalam kalimat-kalimat langsung yang berdekatan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang organisasi wacana, tipe wacana, dan ciri khas wacana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.